Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tuli, orang yang idiot, atau orang yang seribu muka, yang sindrom, atau orang tua, orang yang pikun, dan juga orang yang dalam keadaan fatroh, itu masuk ke dalam surga semua, ataukah masuk ke dalam neraka semua? Bagaimana? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini dikatakan dalam sebuah hadis, ya, yu'radu 'ala Allahi al-asammul ladzi la yasma'u syai'an. Dihadapkan kepada Allah nanti orang yang tuli yang tidak bisa mendengar sedikit pun. Wal ahmaqu, dan juga jadi yang tidak mendengar sedikit pun itu dari sejak kecil, ya. Wal ahmaqu, dan juga orang yang idiot, yang sindrom, yang seribu muka, ya. Wal harim, dan juga orang yang pikun. Wa rajulun mata fil fatrah, dan juga seorang laki-laki yang mati dalam keadaan fatrah, yang dia tidak mengenal Islam, di dunia itu tidak mengenal Islam, seperti di pedalaman Papua, di pedalaman hutan Amazon, kemudian di dalam hutan Kongo. Bagaimana? Fayaqulul asam, berkata orang yang tuli, Rabbi ja'al islamu wa ma'akilu syai'an. Wahai Tuhanku, telah datang Islam itu, akan tetapi aku tidak bisa menjangkaunya. Ya, gimana dia bisa menjangkau Islam? Dia aja tidak mendengar, tidak pernah bisa membaca alif ba ta tha ja ha kha jim ha kha, itu enggak bisa. Kenapa dia tidak mendengar? Wa yaqulul ahmaq Rabbi ja'al islamu wa ma'akilu syai'an. Orang yang sindrom itu berkata lagi, ya Allah, ya Tuhanku, telah datang Islam itu, akan tapi aku tidak bisa menjangkaunya, akalku tidak bisa menjangkaunya. Wa yaqulul ladzi mata fil fatrah. Kemudian satu lagi dia berkata, wahai Tuhanku, telah datang Islam, akan tetapi wa rabbi ma atani laka min rasul. Wahai Tuhanku, kata orang yang ahli fatrah yang tidak mengenal Islam, karena hidup di pedalaman hutan, di pedalaman gurun dan seterusnya, Rasul tidak datang kepadaku. Gimana dia mau masuk Islam? Rasul atau pendakwah aja gak bisa datang. Boro-boro datang untuk beras aja nggak datang-datang. Misalnya di pedalaman Papua sana. Qala al-Bazzar, dikatakan oleh Imam Bazzar, wa dhahaba anni ma qala ar-rabi qala fayakhudhu mawathiqahum liyuti'unnahu. Maka nanti kata Imam Bazzar, Allah akan mengambil pada mereka berempat itu, orang tuli, kemudian orang yang idiot, orang yang pikun, dan juga orang yang ahli fatrah itu, perjanjian mereka. Liyuti'unnahu, untuk supaya mereka benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya di hari kiamat. Fa yursilu ilaihim tabaraka wa ta'ala udkhulu an-nar. Jadi Allah nanti mengirimkan kepada mereka api. Tiba-tiba pas mereka berhujah, ya Allah bla 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 bla, tiba-tiba disuruh masuk api. Udkhulun nar, masuklah ke dalam api. Enggak ada angin, enggak ada hujan, disuruh masuk api. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha kanat alaihim bardan wa salama. Dan demi diri Muhammad di tangannya, maksudnya Allah, law dakhaluha, jika mereka itu masuk kepadanya, la kanat alaihim bardan wa salama, maka benar-benar nanti api itu akan menjadi api yang dingin dan juga yang menyelamatkan. Isnaduhu sahihun akhrajahu Ahmadu wal Bazzaru wat Tabarani bi ikhtilafin yasirin, ya. Kemudian penjelasannya bagaimana? Ya. Fayaqulu man kataballahu alaihi syaqa'ah, ya Rabbi atudkhilunaha wa minha kunna nufarriqu. Maka dia berkata, siapa yang Allah telah menuliskan kepadanya garis takdirnya di lauhil mahfuz itu adalah syaqa, celaka, maka nanti dia akan berhujah pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atudkhilunaha wa minha kunna nufarriqu. Apakah engkau masukkan kami ke dalam api sedangkan kami enggak mau? Kita kan punya hujah, enggak mendengar. Kita kan enggak berakal. Kita kan enggak ada rasul yang turun di dunia. Lalu tiba-tiba disuruh masuk api, piye? Nah, itu. Kata orang yang nanti tidak Allah menakdirkan dia celaka. Kemudian wa man katabalahu as-sa'adata fayamdi fayaqtahimu fiha musri'an. Kemudian jika dia itu ditakdirkan masuk ke dalam sa'adah, yaitu adalah kebahagiaan surga, fayamdi fayaqtahimu fiha musri'an, maka nanti dia langsung masuk api. Ya udah, masuk api ente, ya udah, sami'na wa ata'na. Dia langsung masuk api tanpa mengatakan, loh kok begini Allah, enggak, langsung dia masuk api. Fa yaqulullahu qad 'asaitumuni fa antum lirusuli asyaddu takdziban wa ma'siyatan. Dikatakan kepada mereka yang berhujah ini, yang mengatakan atudkhilunaha wa minha kunna nufarriqu, kata Allah, ente udah maksiat kepadaku, disuruh masuk api aja ente masih kok begini. Apalagi waktu di dunia dulu, ketika saya kasih kau pendengaran wahai orang tuli, atau saya kasih kau akal wahai orang ahmak, atau saya kasih kemudahan bagi engkau yang tua, kemudian kasih rasul pada engkau yang ahli fitrah, pasti engkau akan mendustakan rasulku gitu. Sekarang aja saya di depanmu, engkau masih berhujah, enggak mau masuk menaati perintahku, kata Allah. Asyaddu takdziban wa ma'siyatan, lebih-lebih ketika engkau hidup di dunia dengan sempurna, maka engkau akan mendustakan rasul dan bermaksiat. Fa yudkhiluha ula al-jannata, maka dia Allah memasukkan mereka itu kepada surga, maksudnya yang mengatakan ya udah masuk surga, wa haula nar, kemudian sebagian dari mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya, 4 orang itu sebagiannya masuk surga dan sebagiannya masuk neraka. Yang sebagiannya masuk surga itulah mereka yang ketika disuruh masuk api nanti di hari kiamat itu yang mengatakan sami'na wa ata'na. Akan tetapi yang masuk neraka nanti adalah yang 4 itu, mereka yang kok begini Allah, kami kan punya hujah, punya bla 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 bla, kok dimasukkan ke neraka, piye? Mereka itulah nanti yang akan masuk ke dalam neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.